Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Shin Tae-yong tambah pemain depan, Anthony Santos jadi opsi naturalisasi, pemain keturunan, jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong terus berbenah jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam upaya memperkuat lini depan, Shin Tae-yong telah menambahkan beberapa pemain baru ke dalam skuadnya. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah Anthony Santos, pemain asal Brasil yang berpotensi dinaturalisasi. Penggawa Manchester United ini menjadi nama mutakhir yang disebut menjadi target operasi senyap PSSI. Kabar soal Anthony ini pertama beredar di TikTok. Kemudian, kabar ini menyebar ke sejumlah medium lainnya, termasuk YouTube. Belakangan, juga ada media arus utama yang menulis soal rumor bakal merapatnya pemain yang kerap dijuluki El Gasing, karena gaya bermainnya yang berputar-putar tersebut, ke skuad Garuda. Lini depan Timnas Indonesia menjadi fokus utama Shin Tae-yong setelah evaluasi performa tim di putaran kedua kualifikasi. Pelatih asal Korea Selatan ini menyadari bahwa peningkatan kualitas serangan menjadi kunci untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, beberapa pemain dengan kemampuan menyerang yang mumpuni mulai dipanggil dan diintegrasikan ke dalam tim. Kami perlu pemain yang bisa memberikan kontribusi maksimal di lini depan. Kami ingin memiliki variasi serangan dan kemampuan untuk mencetak gol dari berbagai situasi, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers terbaru. Salah satu nama yang mencuat dalam radar Shin Tae-yong adalah Anthony Santos. Pemain berusia 25 tahun yang saat ini bermain di Liga Brasil tersebut memiliki catatan impresif di klubnya. Dengan kecepatan, kemampuan dribble, dan naluri mencetak gol yang tajam, Santos dianggap bisa menjadi tambahan berharga bagi Timnas Indonesia. Proses naturalisasi Anthony Santos tengah dipercepat oleh PSSI. Jika berhasil, ini akan menjadi langkah strategis yang signifikan mengingat kualitas dan pengalaman yang dimiliki Santos. Anthony Santos bisa membawa dimensi baru dalam serangan kami. Kami berharap proses naturalisasinya berjalan lancar dan dia bisa segera bergabung dengan tim, kata Shin Tae-yong. Selain opsi naturalisasi, Shin Tae-yong juga terus memantau pemain keturunan Indonesia yang berkarier di luar negeri. Beberapa pemain keturunan telah menunjukkan minat dan komitmen untuk membela Timnas Indonesia. Para pemain ini diharapkan dapat membawa pengalaman dan teknik bermain yang mereka peroleh dari kompetisi luar negeri. Bek tengah yang memiliki darah Indonesia ini telah menunjukkan performa konsisten di klubnya dan dianggap dapat memperkuat lini belakang Timnas Indonesia. Kami selalu membuka pintu bagi pemain keturunan yang ingin bergabung dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tambah Shin Tae-yong. Dengan tambahan pemain baru dan opsi naturalisasi yang sedang diproses, Timnas Indonesia berharap dapat tampil lebih kompetitif di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan intensif terus dilakukan, termasuk pemusatan latihan dan pertandingan uji coba melawan tim-tim kuat. Target kami adalah lolos ke Piala Dunia 2026. Kami tahu tantangan di depan sangat besar, tetapi dengan kerja keras dan dedikasi, kami yakin bisa mencapainya, ujar Shin Tae-yong dengan penuh semangat. Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ajang pembuktian bagi Timnas Indonesia. Dukungan dari seluruh elemen sepak bola tanah air sangat diharapkan untuk memberikan semangat bagi para pemain yang berjuang membawa nama Indonesia di kancah internasional. Jairo Riedewald segera dinaturalisasi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, setelah sempat menunda kedatangannya ke Indonesia. Jairo Riedewald, pemain sepak bola berbakat asal Belanda yang saat ini bermain untuk Crystal Palace di Liga Premier Inggris, dikabarkan akan segera dinaturalisasi oleh Indonesia. Langkah ini dilakukan menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah upaya ambisius dari tim nasional Indonesia untuk memperkuat skuad mereka dengan tambahan pemain berkualitas. Riedewald, yang memiliki darah Indonesia dari ibunya, sempat menunda kedatangannya ke Indonesia beberapa waktu lalu. Penundaan tersebut dipicu oleh berbagai faktor, termasuk komitmennya dengan klub serta proses administratif yang harus diselesaikan.
Namun, dalam perkembangan terbaru, semua hambatan tersebut tampaknya telah diatasi, dan Riedewald siap untuk mengabdikan dirinya kepada Garuda. Jairo Riedewald lahir pada 9 September 1996 di Haarlem, Belanda. Ia memulai karir profesionalnya di Ajax Amsterdam, salah satu klub terbesar di Belanda. Debutnya bersama tim utama Ajax terjadi pada tahun 2013, saat ia masih berusia 17 tahun. Riedewald dikenal sebagai pemain serba bisa, mampu bermain sebagai bek tengah, bek kiri, maupun gelandang bertahan. Kemampuannya dalam membaca permainan, kekuatan fisik, serta kemampuan teknisnya menjadikannya salah satu talenta yang menarik perhatian banyak klub. Pada tahun 2017, Riedewald bergabung dengan Crystal Palace di Liga Premier Inggris. Sejak saat itu, ia terus menunjukkan konsistensi dan kualitasnya di salah satu liga terkuat di dunia. Pengalaman bermain di level tertinggi sepak bola Eropa diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi tim nasional Indonesia. Proses naturalisasi Riedewald telah dimulai sejak beberapa bulan lalu. PSSI dan pihak terkait telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat proses ini, mengingat pentingnya kontribusi Riedewald dalam skuad timnas Indonesia. Proses administrasi dan birokrasi yang seringkali memakan waktu lama telah dikerjakan dengan cermat, dan kini semua pihak optimis bahwa naturalisasi Riedewald akan segera rampung. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sangat antusias dengan kemungkinan bergabungnya Riedewald. Ia percaya bahwa kehadiran pemain dengan pengalaman internasional akan sangat membantu tim dalam menghadapi tantangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong berharap, dengan tambahan Riedewald, lini belakang Indonesia akan menjadi lebih solid dan mampu menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi nanti. Kabar tentang naturalisasi Jairo Riedewald disambut positif oleh para pecinta sepak bola di Indonesia. Banyak yang berharap bahwa kedatangan Riedewald akan membawa angin segar bagi timnas Indonesia, yang selama ini berjuang untuk mencapai prestasi lebih tinggi di kancah internasional. Namun, ada juga yang mengingatkan bahwa proses adaptasi dan integrasi Riedewald ke dalam tim harus berjalan dengan baik. Tidak hanya dari segi teknis dan taktikal, tetapi juga dari aspek budaya dan komunikasi. Dukungan dari rekan setim dan pelatih akan menjadi kunci kesuksesan proses ini. Dengan bergabungnya Jairo Riedewald, timnas Indonesia diharapkan dapat tampil lebih kompetitif di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah langkah maju yang penting bagi sepak bola Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia berharap bisa melihat Garuda terbang tinggi di ajang Piala Dunia. Sydney Van Hooijdonk jadi incaran PSSI untuk naturalisasi menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, dikabarkan tengah membidik penyerang muda berbakat asal Belanda, Sydney Van Hooijdonk, untuk dinaturalisasi. Langkah ini diambil guna memperkuat skuad Garuda menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga. Sydney Van Hooijdonk, yang saat ini bermain untuk klub Serie A Italia, Bologna FC, telah menunjukkan performa gemilang di berbagai kompetisi. Pemain berusia 24 tahun ini dikenal dengan ketajamannya di depan gawang, kemampuan heading yang luar biasa, serta insting mencetak gol yang tajam. Dengan tinggi badan 1,90 meter, Van Hooijdonk menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Ketertarikan PSSI untuk menaturalisasi Van Hooijdonk bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami kekurangan penyerang berkualitas yang mampu bersaing di level internasional. PSSI berharap kehadiran Van Hooijdonk dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut dan memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam sebuah wawancara mengungkapkan, kami terus mencari pemain-pemain berkualitas yang dapat memperkuat tim nasional. Sydney Van Hooijdonk adalah salah satu talenta yang kami pantau. Kami melihat potensi besar dalam dirinya untuk membawa Indonesia lebih kompetitif di kancah internasional. Proses naturalisasi pemain asing bukanlah hal baru bagi PSSI. Sebelumnya, beberapa pemain telah sukses dinaturalisasi dan memberikan kontribusi signifikan bagi timnas Indonesia. Namun, proses ini tidaklah mudah dan memerlukan waktu serta persetujuan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan FIFA.
Sydney Van Hooijdonk sendiri menyambut baik ketertarikan PSSI. Dalam sebuah wawancara dengan media Belanda, ia menyatakan, "Saya merasa terhormat mendengar ketertarikan dari PSSI. Indonesia adalah negara yang memiliki gairah besar terhadap sepak bola. Jika kesempatan itu datang, saya akan mempertimbangkannya dengan serius." Selain keunggulan teknis yang dimilikinya, Van Hooijdonk juga memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Surabaya. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempermudah proses naturalisasi jika ia memutuskan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga akan menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Timnas Garuda harus bersaing dengan tim-tim kuat dari Asia untuk memperebutkan tiket ke putaran final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kehadiran pemain seperti Sydney Van Hooijdonk diharapkan dapat meningkatkan peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sejauh ini, PSSI masih terus berkomunikasi dengan pihak Van Hooijdonk dan klubnya, Bologna FC, untuk membahas kemungkinan naturalisasi ini. Para pendukung sepak bola Indonesia pun menyambut baik rencana ini dan berharap Sydney Van Hooijdonk dapat segera bergabung dengan Timnas Garuda. Dengan segala persiapan yang dilakukan, harapan besar tertuju pada langkah-langkah strategis yang diambil PSSI untuk memperkuat tim nasional. Semoga dengan upaya ini, mimpi Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia dapat segera terwujud. PSSI bidik Daan Rots dan Mees Hilgers untuk dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, tengah gencar mempersiapkan skuad Garuda untuk menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah serius diambil dengan mengincar dua pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa, yaitu Daan Rots dan Mees Hilgers, untuk dinaturalisasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa proses naturalisasi ini merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat tim nasional Indonesia. "Kami ingin memberikan yang terbaik bagi timnas, dan salah satu cara adalah dengan menambah kekuatan dari pemain-pemain keturunan yang memiliki kualitas bermain di level tinggi," ujar Thohir. Di sisi lain, pelatih Australia waspada kolaborasi Mees Hilgers Daan Rots, pemain keturunan Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Australia Graham Arnold memantau perkembangan naturalisasi pemain Indonesia dari Eropa. Mees Hilgers serta Daan Rots adalah pemain keturunan Indonesia bermain pada klub Twente. Mees Hilgers sebagai bek tengah Twente. Daan Rots adalah penyerang Twente. Graham Arnold mengakui waspadai terhadap Mees Hilgers juga Daan Rots. Pelatih Australia menilai kolaborasi Mees Hilgers Daan Rots bisa membuat serangan ke depan lebih berbahaya. Berbeda dengan pemain keturunan Indonesia lain berasal dari tim berbeda-beda. Antara satu pemain dengan pemain perlu latihan sinergi. Tapi Mees Hilgers Daan Rots sudah satu tim dalam klub Twente. Twente adalah klub sepak bola Liga Eredivisie Belanda yang selalu berada pada puncak klasemen. Taktik bagus dibangun pelatih Shin Tae-Yang untuk merekrut Mees Hilgers serta Daan Rots untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Daan Rots, pemain berusia 22 tahun yang bermain sebagai penyerang untuk FC Twente di Eredivisie, dikenal dengan kemampuan dribbling yang mumpuni dan insting mencetak gol yang tajam. Penampilan impresifnya di Liga Belanda membuat PSSI meliriknya sebagai salah satu kandidat kuat untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Sementara itu, Mees Hilgers, seorang bek tengah berusia 21 tahun yang juga bermain untuk FC Twente, telah menunjukkan performa solid di lini belakang. Keberadaannya di pertahanan diharapkan dapat menambah kekuatan dan stabilitas di sektor belakang timnas Indonesia. Proses naturalisasi kedua pemain ini sudah memasuki tahap awal. PSSI telah menghubungi keluarga dan agen dari kedua pemain untuk membicarakan kemungkinan mereka bermain untuk timnas Indonesia. Selain itu, dokumen-dokumen yang diperlukan juga tengah disiapkan. Proses naturalisasi tentu tidak mudah dan memerlukan waktu. Namun, kami optimis bahwa dengan dukungan dari berbagai pihak, kami bisa menyelesaikan ini sebelum kualifikasi dimulai, tambah Thohir. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-Yong, menyambut baik rencana ini. Menurutnya,
Kehadiran Rodgers dan Hilgers akan memberikan variasi taktik dan meningkatkan kompetisi di dalam tim. Kami membutuhkan pemain dengan pengalaman dan kualitas bermain di Liga Eropa. Mereka bisa membawa standar baru dalam permainan kami, kata Shin Tae-yong. Timnas Indonesia sendiri saat ini tengah menjalani persiapan intensif untuk menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan tambahan kekuatan dari pemain-pemain naturalisasi, diharapkan tim Garuda bisa tampil lebih kompetitif dan meraih hasil maksimal. Langkah PSSI untuk menaturalisasi pemain-pemain keturunan ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk supporter dan pengamat sepak bola. Mereka berharap langkah ini bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Saya sangat mendukung langkah ini. Semoga prosesnya berjalan lancar dan kita bisa melihat mereka bermain untuk Indonesia di kualifikasi nanti, ujar seorang supporter yang tidak sabar melihat perkembangan timnas. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, PSSI berharap bisa membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan membanggakan nama bangsa di kancah internasional. Sosok Jairo Riedewald, pemain Belanda berdarah Manado siap naturalisasi perkuat timnas Garuda jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dunia sepak bola Indonesia kembali digemparkan dengan kabar mengejutkan. Jairo Riedewald, pemain sepak bola berbakat asal Belanda yang memiliki darah Manado, siap untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Garuda menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini diambil oleh PSSI untuk memperkuat skuad dan meningkatkan peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Jairo Riedewald, yang lahir pada 9 September 1996, adalah pemain serba bisa yang saat ini bermain untuk klub Liga Premier Inggris, Crystal Palace. Ia dikenal dengan kemampuan bermain di beberapa posisi, termasuk bek tengah, bek kiri, dan gelandang bertahan. Fleksibilitasnya ini membuatnya menjadi aset berharga bagi tim manapun yang ia bela. Jairo memulai karir profesionalnya di Ajax Amsterdam, salah satu klub terbesar di Belanda. Debutnya bersama Ajax pada tahun 2013 saat usianya masih 17 tahun menunjukkan potensi besar yang dimilikinya. Bersama Ajax, Jairo berhasil meraih beberapa gelar termasuk Eredivisie dan tampil di kompetisi Eropa seperti Liga Champions dan Liga Eropa. Pada tahun 2017, Jairo memutuskan untuk hijrah ke Inggris dan bergabung dengan Crystal Palace, di mana ia terus menunjukkan performa yang konsisten dan menjadi bagian penting dari tim. Selain karir klub, Jairo juga memiliki pengalaman bermain untuk tim nasional Belanda di berbagai kelompok usia. Ia pernah bermain untuk tim U17, U19, U21, dan juga telah mencatatkan beberapa penampilan untuk tim senior Belanda. Namun, dengan adanya kesempatan untuk dinaturalisasi dan bermain untuk Indonesia, Jairo melihat ini sebagai peluang emas untuk memberikan kontribusi besar bagi negara asal ibunya, Manado, Indonesia. PSSI telah melakukan berbagai upaya untuk memuluskan proses naturalisasi Jairo Riedewald. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa Jairo sangat antusias dan berkomitmen untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Kami melihat Jairo sebagai pemain yang memiliki kualitas dan pengalaman yang sangat dibutuhkan oleh tim. Proses naturalisasi sedang berjalan dan kami berharap semuanya dapat selesai sebelum pertandingan kualifikasi dimulai, ujar Erick Thohir. Jairo juga telah menyatakan kesediaannya untuk dinaturalisasi dan bermain untuk timnas Garuda. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan rasa bangganya bisa mewakili Indonesia. Saya sangat senang dan bangga bisa mendapatkan kesempatan ini. Keluarga saya memiliki darah Indonesia, dan saya ingin memberikan yang terbaik untuk negara ini. Saya siap berjuang bersama timnas Garuda, kata Jairo. Kedatangan Jairo Riedewald di timnas Indonesia tentu membawa harapan baru. Dengan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa dan kemampuan serba bisanya, Jairo diharapkan bisa menjadi pilar penting di lini pertahanan timnas Garuda. Namun, tentu saja, ada tantangan yang harus dihadapi, baik dari sisi adaptasi maupun harmonisasi dengan pemain lain. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik kehadiran Jairo.
Jairo adalah pemain yang memiliki kualitas dan pengalaman yang luar biasa. Kami yakin dia bisa beradaptasi dengan cepat dan memberikan kontribusi besar bagi tim. Kehadirannya akan memperkuat lini belakang kami dan memberikan opsi lebih dalam strategi permainan, ujar Shin Tae-yong. Selain itu, Jairo juga diharapkan bisa menjadi panutan bagi pemain-pemain muda Indonesia. Dengan profesionalisme dan dedikasinya, Jairo bisa menginspirasi generasi muda untuk terus berjuang dan berprestasi di level tertinggi sepak bola. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan berat bagi timnas Indonesia. Mereka akan menghadapi tim-tim kuat dari Asia, dan kehadiran pemain-pemain berkualitas seperti Jairo Riedewald sangat diharapkan bisa memberikan perbedaan. Persiapan yang matang dan kerjasama tim yang solid akan menjadi kunci keberhasilan timnas Garuda dalam mengarungi kualifikasi ini. Jairo sendiri menyatakan kesiapannya untuk segera bergabung dalam pemusatan latihan dan beradaptasi dengan rekan-rekan setimnya. Saya akan segera bergabung dengan tim dan bekerja keras untuk beradaptasi. Saya siap memberikan yang terbaik dan membantu tim meraih kesuksesan, tegas Jairo. Naturalisasi Jairo Riedewald adalah langkah strategis yang diambil oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya, Jairo diharapkan bisa menjadi pilar penting dalam perjuangan Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Dukungan dan harapan besar dari masyarakat Indonesia menyertai langkah ini, dan semoga kehadiran Jairo bisa membawa dampak positif bagi timnas Garuda. Dengan persiapan yang matang dan kerjasama tim yang solid, mari kita dukung timnas Indonesia untuk meraih impian dan mencatat sejarah baru di kancah sepak bola dunia.